Yang masih punya orang tua, minta doa sama orang tuanya. Betul, Jangan betul. minta duit, Nanti bersyukur. Saya sudah lulus kuliah Pak, lagi mencari kerja. Mau nggak jadi administrasi di Kalimantan Tengah? Wow. Pak Jenderal, sana. Pak Jenderal. Pak Jenderal, diskresi saya gunakan ya. Aku ingin, ini anak kita. Kalau ada anak yatim piatu, itu anak kita. Negara harus bertanggung jawab. Luar biasa. Ke sana. Ikut kerja, mulai besok. Bawa kopernya dari sekarang berarti ya. Ini, Saya masih kuliah. ini, nah, Saya baru masuk kuliah. oke, gabung sana. 4, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, nggak apa-apa. 6, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 6 juga. Ajudan, Ayo sini dong, nanti kamu juga. izinkan aku beri seadanya ya. Gaji menteri itu Anda sudah tahu ya, gaji menteri. Jadi aku berikan gaji menteri 2 bulan. Jadi Wow. nanti aku transfer 1, kamu nak langsung kerja situ, sana nak ambil. Luar biasa. Oke. Ini pribadi ya, nggak ada hubungan negara. Kalau aku begini nggak ada hubungannya negara, pribadi. Kami punya yayasan pribadi, dan kami selalu minta izinkan saya. Bukan aku hebat, tapi nggak usah saya diberikan apa-apa dari negara. Aku ingin hanya mengabdi kalau dipercaya, itu aja. Ini aku berikan 4 orang 20 juta 1 orang, ya. Wow. Oke nah. Nah, kok kasih. Nah, ada nggak? Maaf, 2 menit. Ada nggak yatim piatu, bapak tidak ada, ibu tidak ada? Ada nggak? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Yang masih muda, bukan yang masih muda lah, yang sudah ada. Enggak, aku lihat yang muda aja. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Lah yang tua, enggak. Yang muda berdiri. Itu nak, 1. Nah, 1. Naik. Yang muda aku lihat mukanya, enggak berdiri aku lihat mukanya. 3, aku butuh 3. Mana? Ya, yang muda, yang lebih lagi, muda lagi. yang muda. Ini, Yang lebih muda. Ini. Yang muda janganlah. Perempuan 1, berdiri nak. Mana? Jangan belum. Tuh berdiri nak. Nah, itulah sosok Pak Andi Amran, Menteri Pertanian kita. Ya, beliau selalu berbagi. Ya, sekarang ini yang kita lihat, beliau membagikan gajinya yang selama 2 bulan kepada anak yatim piatu. Nah, begitu perhatiannya, dan ini pasti sudah dilakukan juga sebelum-sebelumnya ya. Memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Nah, inilah fungsinya kawan, jika menjadi pejabat itu adalah orang-orang yang sudah mapan dalam ekonomi ya, seperti Pak Prabowo mapan dalam ekonomi selaku presiden ya. Menteri Koordinator Infrastruktur Mas Ahaye sudah mapan dalam ekonomi ya. Menteri Transmigrasi Mas Iftita juga sudah mapan dalam ekonomi. Menteri Luar Negeri Mas Sugiono juga sudah mapan dalam ekonomi ya. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sudah mapan dalam ekonomi. Jadi rata-rata yang diangkat menjadi menteri maupun Menko maupun jadi kepala badan oleh Pak Prabowo adalah mereka yang sudah rata-rata mapan dalam ekonomi. Ya, tentunya harapannya di sini Pak Prabowo adalah agar para menteri ini fokus untuk mengurusin ya rakyat. Jadi sudah tidak mengurusin lagi dirinya ya, karena menteri-menteri ini ya sudah memiliki pekerjaan sebelumnya ya, sudah ada ya mungkin sebagai pengusaha, jadi mereka mapan dalam ekonomi. Jadi kalau kita mengangkat pejabat yang belum mapan dalam ekonomi, nah itulah biasanya sumber daripada korupsi.
Dan uniknya lagi, Pak Andi Amran sudah memberikan contoh pertama kali, yaitu cara membersihkan jajaran di Kementerian Pertanian dari para koruptor, dari para penyelewengan kekuasaan, ya. Dan itu sudah viral ya, jadi tidak pandang bulu. Nah, sisa menunggu jika kementerian-kementerian lain juga ada yang korupsi, pasti dibersihkan. Jadi di sini saya hanya bisa berpesan kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabatku ya yang sekarang menjadi pejabat di lingkungan kementerian, ya jangan kalian korupsi, karena menteri-menteri yang ditunjuk oleh Pak Prabowo sekarang ini nuansanya beda dengan menteri-menteri di masa lalu, ya. Nah, karena saya banyak kenal ya menteri-menteri, wakil menteri, ya Menko, saya banyak kenal, dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang mapan, yang sudah bagus ekonominya, ya, sehingga ke depan betul-betul kita bisa membersihkan negara ini daripada para koruptor. Nah, saat ini Pak Prabowo juga sudah memberikan batas waktu 6 bulan, tenggang waktu 6 bulan ya, kepada para koruptor di masa lalu, ya, supaya mengembalikan uang-uang yang dicuri oleh rakyat. Boleh dengan sembunyi-sembunyi, ya, kalau malu untuk transparan. Nah, dengan harapan ya uang itu bisa digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara serta rakyat. Nah, dengan demikian jangan lagi mencoba korupsi di era pemerintahan sekarang dan selanjutnya. Ya, kalau sudah diberikan maaf, sudah bertaubat, sudah mengembalikan uang rakyat, dan kemudian masih menjabat di pemerintahan, ya jangan diulangi lagi, jangan dicoba-coba lagi. Ya, yang namanya tobat itu jangan lagi dicoba. Nah, ini kawan, ya kita doakan pemerintahan ke depan semakin bagus. Kemudian kita akan swasembada pangan di bidang pertanian yang sekarang adalah Kementan ya. Tentunya Menteri Pertanian ini tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja dengan kementerian-kementerian terkait, ya, termasuk masalah infrastruktur, karena untuk menuju ke tempat pertanian infrastrukturnya juga harus bagus. Dalam hal ini Mas Ahy sebagai Menko Infrastruktur tentunya harus juga mengkoordinasikan menteri-menteri yang ada di bawahnya untuk mendukung swasembada pangan, seperti Kementerian PUPR. Nah, seperti itu ya. Jadi kedepannya Indonesia akan berdaulat ya. Indonesia akan menjadi negara maju, menjadi Indonesia emas di tahun 2045 adalah target Pak Prabowo. Begitu kawan informasi dari saya. Semoga Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Kabinet Merah Putih diberikan kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezekinya, sehingga bisa membantu rakyat Indonesia. Mantap. Bagikan videonya kawan, dan salam hormat.